Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al wa asfir wa taqabbal sawamnal Qur'anil azim wa mahlalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna wa ma sallina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadal majlis mubarak hadiyat wasilah wa rahmatan nasilah wa barakatan syamilah wa taqabbala nuqaddimuha wa nudiha ila rati sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain summa ila ridha Ahmad Aisyah al-Muhajir wa usuli wa kunihi sama arwahi sadatina wa kutubutina pakil muqaddam la arwahi sadatina aliba alawi wa usulihi wa kunihim bi annallahu ta'ala yang berhamhum summa ila arwahi liman nijamtamana hunna bisababihim ijalillahu masawa bajalika minna nurastala la ubaina yadaihim lamidaballahum minan nar bajkallahu minan nar patir Allah minan nar tapi kalau minan nar mana jatallahu minan nar Allahumma birlahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa walidina wa walidikum wa matina wa matikum matil musyrika fatanamma bila arwahi awliyaika ya Allah wa li ustadina ya Allah wa li arwahi ahlina ya Allah wa li arwahil mu'minin minar rasulullah sallallahu wa sayyidina atailah wa sayyid Dr. Jalan Syaihulahumul Fatihah alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim maliki yaumiddin ya syiratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah bermanfaatlah bagi kita ilmu yang disampaikan beliau di dunia dan akhirat, berkembang pula menjadi dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Allah, bertemu Allah di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, basataka kaila yubkiyaka ma'al qabdi. Basataka kaila yubkiyaka ma'al qabdi. Luasnya engkau untuk tidak tinggal pada kesempitan, maksudnya Allah meluaskan engkau. Ada kan orang yang hatinya lapang, hidup nih damai, nyaman, semua itu karena Allah memberikan. Maka ujar Syekh, basataka, engkau itu dilapangkan Allah. Kaila yubkiyaka ma'al qabdi,
supaya engkau tidak berlama-lama dalam kesempitan. Artinya Allah meluaskan kamu itu sebenarnya, kelapangan itu sebenarnya agar engkau tidak berlama-lama dalam kesempitan, dalam kesusahan, sama aja. Jadi hati-hati, mawas dirilah kita pada saat kita sedang lapang dan luas. Hati-hati kembali menjadi sempit. Nah, kemudian waqabdaka kaila yatrukuka ma'al basti. Kemudian Allah suatu saat menyempitkan dirimu, menyempitkan rasa sempit hidup ini, supaya engkau meninggalkan kelapangan. Berarti hidup itu dua aja, sempit dan lapang, atau lapang dan sempit. Iyalah, hari-hari kayak itulah, hari-hari kayak itulah. Atau sebulan senang terus sebulanan, nanti ada datang musibah apakah atau masalah apakah, lain musibah juga masalah, problem lah, problem anak, problem apalah. Selalu kita membawa kita sedih, membawa kita sempit. Karena itu jangan menghina orang senang sempit, karena di belakang kesempitan ada lagi nanti keluasan baginya. Sebaliknya, orang yang luas jangan merasa sombong, karena di belakangnya ada kemungkinan kesempitan, kesusahan. Wa akhrajuka anhuma, ketika makom engkau sudah tinggi, sudah hebat, sudah bagus di sisi Allah, Allah pun mengeluarkan dari keduanya lapang dan sempit. Dihilangkan Allah itu keduanya. Engkau dikeluarkan Allah anhuma dari keduanya, kaila takun lisaiidunihi, untuk menjadikan engkau tidak ada yang engkau perhatikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aulia Allah, yang aulia itu ma'rifatullah, dia sudah bisa menghilangkan sempit dan lapang. Baginya sama saja, sempit dan lapang itu sama saja, 0 kilometer. Yang ada itu baginya adalah wujudullah, Allah ada dalam kehidupannya. Subhanallah. Nah, kita yang masih hal, makom hal, sering berhadapan dengan sempit dan lapang. Kita sering kan berhadapan dengan itu kan? Coba kita lihat. Nah, sekarang bagaimana kita keluar dari keadaan itu, gitu kan? Apa nih tujuannya kan gitu deh, supaya kita di posisi yang benar dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena citra yang kita pelajari ini adalah citra untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mengatur urusannya terhadap hambanya, dan kita di posisi itu. Ayyuhal arif, jika engkau sudah arif, sudah mulai mengenal Allah, suatu saat engkau diluaskan Allah hatimu, merasa senang sekali hidup ini. Ya, biasanya para aulia Allah bisa melihat, sering yang dilihatnya adalah jamal Allah, keindahan Allah, eksistensi keindahan Allah dalam hidup sehari-hari itu. Mengingat alam semesta, melihat gunung, melihat alam, menghirup udara, dirasakannya sebagai pembagian, pemberian, anugerah Allah dalam hidup ini, rahmat baginya. Maka hatinya pun lapang, merasa tentram hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itulah Allah mendatangkan kepadanya kesempitan, al-qabdu allazi fihi qahrun li nafsika wa in kana fihi naf'ul laka kama sayati. Kemudian Allah mendatangkan kesempitan kepadamu, wahai arif, orang yang sudah melewati proses kearifannya, sudah mulai bijaksana, dekat dengan Allah. Allah berikan kepadanya rasa sempit hidup ini. Tapi si hamba itu kenapa jadi sempit? Banyak yang diingatnya api neraka. Pernah lah, pian sementara, mungkin mudahan sebagian mungkin pernah, waktu mau tidur sudah senang hati, tiba-tiba terbayang api neraka.
Gimana kalau aku sedang tidur nih mati, dimasukkan Tuhan dalam api neraka? Ya Allah, ya Allah. Lalu hati terjadi seperti mengerucut menjadi sempit. Oh, ya Allah, akhirnya banyak berdoa kita kepada ya Allah, tolong ya Allah. Kalau musim hujan bisa banjir, melihat di mana-mana, ya Allah banjir. Ya Allah, ada apa ini? Astagfirullah. Lalu kita makin dekat dengan Allah, tapi hati kita itu sempit waktu itu. Sempit itu takut, iyalah. Wasah, sempit, kita merasa takut. Lalu kita banyak berdoa kepada Allah. Nah, ternyata kesempitan itu memperbanyak, bagi orang arif memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan pian kayak itu terbayang banyak. Musim kemarau kalau kita di Banjar ini terbayang apa? Api. Di mana-mana bilang api. Iyalah. Baru sehari 2 hari kemarau sudah bunyi sirena mobil itu menakutkan kan? Mobil apa tuh? Mobil kebakaran. Wah, lain ambulan nih. Kalau ambulan masih tenang-tenang aja kita ya, kalau siapa nih sakitnya jadi kita kayak itu kan. Tapi kalau mobil nang pemadam ngomong itu bina banyak benar ya sudah tuh. Ada api tuh lalu lihat-lihat mata kita kesana kemari lah. Di hati kita tanpa sadar berdoa kepada ya Allah, tolong ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan mereka siapa saja. Padamkan cepat ya Allah apinya ya Allah. Begitu kan? Saat itu kita kesempitan, tetapi memperbanyak ibadah kita. Maksud saya, orang-orang yang sudah beriman ini kedudukannya orang sudah dekat dengan Allah. Bukan lagi yang urusan orang yang itu. Ini orang sudah itu. Baik kelapang dan susahnya, kedua-duanya mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka pada saat itu lalu Allah, ketika dia sudah mampu di posisi sabar, di posisi syukur, sudah mengerti, dia masuk ke qanaah kemarin, masuk pada ridho Allah. Pada saat dia sudah masuk ke pelaminan ridho atau bab ridho, pintu ridho, wa akhrajuka, Allah pun mengeluarkan engkau anhuma, dari keduanya. Untuk apa? Supaya apa? Untuk merasakan langsung jamal dan jalal Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak memperhatikan lagi, yakni ai bipana ika an nafsika wa baqa ika bihi, supaya engkau mendapatkan makom pana dan baqo filah, pana filah dan baqo filah. Nah, orang yang mendapatkan pana itu anugerah Allah, di mana pana itu apa? Akhirnya dia simpulkan semua ini adalah kehidupan, itu pasti terjadi senang dan susah, lapang dan sempit, semua itu adalah kehendak Allah. Akhirnya dia menyatakan dirinya la haula wala quwata illa billah. Nah, itulah haula wala quwata illa billah terulang di hatinya, di jiwanya. Panalah dia dengan la haula wala quwata illa billah. Dia tahu senangnya apa yang menyenangkan pada hari ini. Punya istri cantik, suatu saat nanti akan berakhir juga keadaan itu. Tuha kalau lebih guru lah. Istri pian betul aja lah. Betul aja guru lah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Wah, berem wah istri ini undangan. Wahai kaum wanita, gitu kan? Pangeranmu pun nanti tidak segagah sekarang ini. Maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Berpanalah engkau. Main ski di sana. Main apa? Main air lah kamu. Di air la haula wala quwata illa billah. Berpanalah engkau kepada Allah yang mengatur segala urusan. Yang penting engkau tak perhatikan soal itu. Soal senang dan susah, soal luas, lapang dan sempit tidak perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah ucapanmu di hadrat Allah Tuhanmu. La haula wala quwata illa billah. Nah, mudah sekali amalannya nih. Mudah sekali. Subhanallah. Bakonya di mana? Bakonya nanti timbullah akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Murah senyum dengan orang, ya kak. Nah, senyum terus. Kenapa senyum terus? Tuh jadi gila kak. Baru kak ada kayak
Tidak gila kan? Ada senyum melihat orang, tidak ada lagi jahatnya, tidak ada lagi rasa benci di hati orang, di hatinya. Mentaswirkan, menggambarkan tentang Allahu Rahmanur Rahim. Nah tuh bakabilah tuh. Bila sudah kayak itu bakabilah. Kalau panah tadi itu hilang dah orangnya. Di bawah bantal kudrat Allah tuh panah tuh hilang dah orangnya. Sembunyi di mana kapi di situ pang di lautan, la haula wala quwata illa billah. Main air kalau tadi. Kelamaan main air tenggelam. Ya kala? Ya kah? Nah, ngerti ya kalau lah? Pas bangun, pas muncul, hilanglah sifat buruk pada diri, timbul bakonya. Bako pilah. Apa itu? Tadi kasih sayang dan tidak ada rasa benci dengan orang. Menolong dengan anak. Biasanya marah-marah dengan anak. Ada Abah Palui waktu lagi Palui kecil. Abah Palui ini pemarah. Melihat rapot Palui. Wah, angka 4, angka 5. Jar Abah Palui, jar orang tua Palui. Dasar Palui ini rusak, rusak nilai ini hancur, jar Abah Palui, hancur rapotnya, hancur, rusak Abah Palui ini. Abah Palui aja rusak nilai ini karena rapot bisa rusak nih. Ujian apa tuh? Ujian mingguan kan biasanya di sekolahan SD itu. Pon. Abang terus nilai aja orang tua. Sakit mana? Hancur. Sudah berapa kali kayak itu terus, jadi akhirnya marah si orang tua nih. Kamu loy. Bila masih aja rendah nilai, jangan memanggil orang tua ayah lagi. Jangan memanggil orang tua abah lagi, jangan. Kalau masih hancur juga nilai. Sudah minggu berikutnya kah, bulan berikutnya kah? Datang Pak Lui, pulang membawa nilai. Siapa Lui? Nilai Kang. Hancur bro jar. Hancur bro jar, brother. Bro itu kan saudara artinya. Hancur bro jar. Kayak Bib disuruh apa itu Bib? Disuruh jangan memanggil apa? Jangan manggil ayah lagi, jangan manggil abah lagi kan? Ayo hancur bro jar. Siapa yang salah? Nah, makanya hati-hati marah-marah kita dengan anak ya kala. Nah, kalau kebalik kepada kita ya lah. Nah, hati-hatilah jangan marah-marah lagi. Maka orang bako berubah sifat welas asih, membimbing, menyanjung kepada anaknya. Nggak apa-apa nak. Mudah-mudahan nanti akan nilai baik. Belajar sungguh-sungguh. Iya bah aja. Nah, kalau bisa diperhatikan pelajarannya apa? Kalau bisa, kalau nggak sempat ya nggak sempat. Memperhatikan apa? Tidak mau memperhatikan apa Paloi? Jadinya apa Paloi? Aku gini, kada bisa juga menjawab kan. Matematika sekarang jarak orang tua Paloi lebih sulit dari dulu. Dulu kan tambahan aja, sekarang macam-macam dah matematika. Itulah sifat baqwa. Jadi sifat baqwa itu timbulnya sifat-sifat Allah di kehidupan sehari-hari. Memandang dengan pandangan Allah, melihat dengan melihat Allah, mendengar dengan mendengar Allah, berjalan dengan berjalannya Allah, berkehidupan dengan berkehidupannya Allah. Kayak apa itu? Itulah baqofillah. Bagaimana itu? Asik. Makanya disebut nanti, makanya dalam kitab Gunyah kemarin, Ibadur Rahman, hamba-hamba yang Ar-Rahman itu, ya kah? Bergelar dia disebut oleh Al-Quran Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Itu baqofillah ada tuh orang tuh. Wa ijaqat yamsuna haunan fil ardi, yamsuna haunan fil ardi. Mereka berjalan di muka bumi itu haunan, dengan lemah lembut, dengan menundukkan diri, maksudnya dengan sopan, kasih sayang Allah. Bahkan wa ijaqatibuhumul jahilun, bila mereka bertemu dengan orang-orang jahil mengata-ngatai mereka qalu salaman, mereka selalu mengucapkan salaman. Makanya ada yang sekarang ini kelompok Wahaboy Salafi itu kan sukanya membid'ahkan orang, mencela orang. Nah itu berlawanan dengan sifat ini. Semua orang salah terus. Ada orang suka membaca salawatan bid'ah. Ada yang suka bid'ah aja di mulutnya. Yalah, itu memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, apa Bib?
Oh, tahu juga Habib ini. Lah. Nah, tapi orang-orang kita yang disebutnya maulidan bidah, disebutnya apa-apa, kita nih bidah semuaan, duduk-dudukan bidah aja semuanya bidah. Makanan mereka bidah aja terus. Kita yang melakukannya qalu salaman. Kita selalu menjawab mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan. Itu ajaran Al-Qur'anul Karim. Enggak usah dilawanin, enggak usah. Melawannya sama Palui hilang sandal di masjid. Baju Palui mau ambil raja sandal, Palui kan raja sandal juga tuh kan sering nyikat sandal juga di masjid. Wah nih langsung Palui sandal orang udah tahu sampai sandal imam masjid diambilnya juga. Mbak las langsung Palui. Nah, langsung 2 Palui bawa pulang ke rumah. 2 sandal. Sama kelak. Nah, sama. Nauzubillah min dzalik. Maka wa yusamma haluka ai biha fala takun baqiyan ma'a syai'in min ausyafika al muallamah walal mu'anasah fa in zalika hijabuka an rabbika wa yusamma haluka hina izin i'tidalan. Sama seperti tadi yang saya sebutkan tadi, bila seseorang itu tidak bisa memahami lapang dan sempit dalam hidup ini, maka itu adalah hijab bagi mereka. Nah, ini luar biasa. Dalam kitab Iqazul Himam sebenarnya panjang lagi lah menjelaskan dari tupang mana. Nah, kita ringkas. Ada 3 golongan dalam menghadapi keadaan itu, yaitu lapang dan sempit. Awam. Orang pertama orang awam. Nah, orang awam kayak apa? Iza ghalaba alaihimul khawf in qabadu wa iza ghalaba alaihimur raja in basatu. Orang-orang kebanyakan muslim menghadapi keadaan bila timbul kepada mereka rasa takut, mereka pun hati mereka menjadi mengerucut, menjadi sedih, menjadi terasa sempit. Tapi bila timbul kelapangan, maka timbullah rasa senang kepada mereka. Itu umumnya orang awam, umum seperti kita kebanyakan. Nah, orang khawas ijatazallalahum yusaful jamal in basatu wa ijatazallalahum yusaful jalal in qabadu. Adapun tanda orang itu sudah di makam khawas, tanda orang itu di makam khawas, maka bila kepadanya datang ke lapangan, sudahlah dia merasakan melihat tentang keindahan Allah, baiknya Allah kepada dirinya, baiknya Allah kepada alam semesta ini. Mendengar Udin sekarang jadi kaya, alhamdulillah, terasa di situ jamalnya Allah, meskipun yang kaya bukan dia, apalagi kalau kaya dia, gitu kan. Semua orang dilihatnya kebaikan terus, timbullah jamalnya bila dia melihat kelak. Hidup kita ini kan kadang-kadang tiba-tiba kelak melihat tuh sekaligus langsung keadaan orang, melihat rupa orang langsung kita melihat orang itu sedang senang atau tidak. Pada saat kita sering melihat senang, ini orang kawas, dia pun merasakan keindahan Allah. Tapi beliau melihat orang susah, kesempitan dalam hidup, dia pun ingat kepada Allah Jalal Allah, bagaimana Allah nanti bisa menyiksa orang di akhirat. Kisah, saya berapa kali mengisahkan ini kisah Syekh Abdul Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali, ketika melihat orang anukan besi kah apa tuh, anu pedang, bikin pedang tuh apa? Bakar, menempa parang, menempa senjata. Ada api kan di situ. Langsung yang diingat beliau adalah api neraka. Bagaimana qahar Allah bisa memasukkan orang ke dalam api neraka. Nah, seperti itu. Jadi bila dilihat, nah itu sudah makam khawas dah tuh. Makam khawasul khawas wal khawasul khawas istawa indahum jalal wal jamal fala taghayyarahum wa aradatil ahwali li annahum billahi walillahi.
Adapun orang di makam khawasul khawas para aulia Allah, mereka di hati mereka sudah ada jalal dan jamal Allah bersatu. Ada jamal, ada jalal. Sehingga tidak ada lagi yang dilihatnya kehidupan ini, melainkan langsung hatinya, hakikat hatinya kepada keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa tuh? Sedikit nih kisahnya nih. Kayak apa? Di hatinya ada jamal dan jalal Allah. Melihat ayam bisa mencari makanan, subhanallah, ayam yang dilihatnya adalah Allah memaksa ayam untuk bisa mendapatkan makanan. Yang dilihatnya makanan yang dimakan oleh ayam, Allah menyediakan. Keindahan Allah ini, keindahan menyediakan makanan di dunia ini. Iyalah, ayam itu bisa hidup lah. Gak bisa hidup kalau tidak disediakan Allah makanannya di dunia ini. Makanya ada beberapa hewan di dunia ini punah. Iyalah, dinosaurus punah. Iyalah, kenapa jadi punah? Makanannya habis, hilang makanannya, gak bisa lagi dia hidup. Gampang aja, Allah hendak mematikan manusia nih. Nah, orang Indonesia supaya mati, kayak apa caranya? Padi ini mau tumbuh, menanam padi ini mau tumbuh. Maka ketika ada orang makan nasi, subhanallah, indahnya Allah, manusia bisa mendapatkan nasi. Nasi juga disediakan Allah di alam ini, subhanallah. Begitu orang Indonesia diletakkan di barat, di Eropa sana bingung cari nasi, tidak ada. Yang ada roti terus. Nah, kayak apa kabar? Nah, subhanallah. Tapi orang barat, orang Arab makan roti tiap harinya tidak jadi masalah. Kita di sini makan aja roti terus tiap hari, bisa ribut. Ya Allah, Pak, ribut kita. Itulah manusia. Kita setiap hari istri kita harus kita kasih uang lah. Iyalah, kalau tidak dikasih uang ya Pak, kasih 50.000 pipa. Ini kau aja gasen seminggu lah ding. Tahu coba ini di rumah. Kau aja istri kita. Setahun gini kawa bang aja istri kita. Apa aja? Tukarkan kalender lah bang lah aja. Kalender kawa setahun. Ya Allah, ada kawa lagi ini hari banar kesan seminggu nggak bisa lagi. Lah. Nah, tapi kalau Anda melihat itunya, Anda susah hidup nih, sudah sekarang udah mau kawin, akhirnya Anda tidak mau kawin. Kalau begitu, coba kawin aja enggak apa-apa. Hiduplah. Nyatanya tidak juga seperti itu hanyalah kata, ucapan demi ucapan. Nyatanya kalian hanya adalah rukun-rukun saja sampai ketua. Itulah bukti Allah Rahman Rahim kepada kita. Mudah-mudahan dapat menambah, meningkatkan, mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ahla al-wara man tiqad ma asdaq. Ya أفضل من بالتقى تحقق. يا